Apakah hukum asalnya menyebarkan tahdzir dan fitnah untuk memperbanyak jamaah pada kajian atau satu firqah? Menyebarkan tahdzir dan fitnah. Tahdzir sama fitnah dua perkara yang berbeda loh. Fitnah itu merusak. Tapi tahdzir itu hukum asalnya adalah memperbaiki. Kalau seorang ibu berkata pada anaknya, nak jangan main di jalan, itu tahdzir. Kalau seorang bapak berkata pada anaknya, jangan main api, itu juga tahdzir. Nak, hati-hati, jangan main sama si fulan, itu anak nakal itu. Cari teman yang lain. Jangan dekati dia. Itu juga tahdzir. Apakah itu bikin fitnah? Ini pertanyaan yang mengandung fitnah. Karena menyamakan antara tahdzir dengan fitnah. Tahdzir dengan fitnah berbeda jauh. Kalau tahdzir itu adalah perkara yang syar'i. Qur'anan wa sunnah. Quran dan sunnah ada mengajarkan tahdzir. Mengajarkan untuk memperingatkan kaum muslimin dari bahaya kelompok sesat, bahaya ahlul ahwa, itu tahdzir namanya. Kalau fitnah lain lagi. Kemudian, kalau sudah syar'i yang disampaikan bukan fitnah. Fitnah haram, tahdzir sunnah dapat pahala. Tahdzir yang disampaikan. Sekarang tinggal niatnya. Kamu mentahdzir itu niatnya apa? Karena betapa banyaknya orang yang sholat tidak diterima karena niatnya salah. Betapa banyak orang yang puasa nggak diterima karena niatnya salah. Kamu puasa terus, masya Allah, bagus sekali. Iya, saya punya cita-cita ingin melihat putri jin. Apakah dapat pahala? Ya nggak dapat pahala. Itu terjadi. Dan sekarang orangnya gila. Dalam keadaan merasa saya sudah lihat putri jin. Stres di jalanan, kasihan. Sehingga kalaupun benar tahdzir yang disampaikan, niatnya harus benar. Untuk menyelamatkan kaum muslimin dari kesesatan ahlul bid'ah, dari kesesatan hizbiyin, dari kesesatan mereka-mereka yang menyimpang. Barakallahu fikum. Bukan untuk memperbanyak jamaah. Jamaah itu tidak ditanya jumlahnya. Berapa pengikutmu sekarang? Cuma satu. Masuk neraka. Enggak begitu. Berapa pengikutmu? 1 juta. Masuk surga. Bukan jumlahnya. Nabi SAW bersabda, alaihi salatu wassalam, "Uridat alayyal umam." Ditampakkan kepadaku umat-umat. Fara'aitu an-nabi wa ma'ahu ar-rahtu. Wan-nabi wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan. Wan-nabi wa laysa ma'ahu ahad. Ditampakkan padaku umat-umat. Maka aku melihat Nabi yang pengikutnya rahat. Rahat itu lebih dari 3, kurang dari 10. Dan aku melihat Nabi yang pengikutnya hanya 1-2 orang. Dan aku melihat Nabi yang tidak punya pengikut. Fara'aitu sawad azim. Aku melihat jumlah manusia yang besar. Fadhanantu annahum ummati. Aku mengira bahwa mereka umatku. Ternyata qila li, dikatakan kepadaku, innahum Musa wa ummatuhu. Itu adalah Musa dan pengikut-pengikutnya. Walakin undur ilal ufuk. Tapi lihat ke ufuk lain. Fanadhara fara'a sawad azim. Ternyata melihat jumlah manusia yang besar lagi. Dan dikatakan innahum ummatuk. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Asyahid yang menjadi saksi pada pembahasan kita adalah kalimat tadi. Ada Nabi yang punya 1 pengikutnya, ada yang 2 pengikutnya, ada yang sekian, tidak sampai 10, ada yang banyak. Apakah disalahkan yang tidak punya pengikut? Tidak disalahkan. Barakallahu fiikum. Jadi bukan banyak-banyakan pengikut, tetapi berupaya untuk menyelamatkan umat, menyelamatkan kaum muslimin dari kesesatan. Itu tujuan tahdzir. Untuk meluruskan yang salah, untuk mengingatkan yang lupa, untuk mengembalikan orang yang menyimpang.